Selamat datang di channel Prinsip Palem. Saya Dede Rudiansah, salah satu admin dari channel Prinsip Palem. Dan pada video kali ini saya akan mencoba memberikan rekomendasi bacaan gitu ya. Rekomendasi bacaan dan saya mempunyai top 5 buku bacaan gitu. Setidaknya 5 buku bacaan ini telah mempengaruhi hidup saya gitu, sekitar 3-4 tahun ke belakang lah. Nah, jangka waktu 3-4 tahun itu ya selama saya ada di dunia perkuliahan. Langsung saja untuk buku yang kelima, kita mulai dari yang terbawah dulu. Buku yang kelima, ini dia. Buku yang kelima ada Dunia Sophie. Dunia Sophie dari Jostein Gaarder. Ya, Jostein Gaarder. Saya mengenal novel ini ya, ini genrenya novel. Itu pada saya ada di tingkat 3 kalau tidak salah, ada di tingkat 3 semester kelima ya. Saya pertama kali mengenal novel ini dari kakak tingkat saya, dan setelah saya baca ternyata luar biasa. Memang ini cukup tebal ya, cukup tebal. Jangan kaget ya, jangan merasa wah ini buku yang besar gitu, halamannya banyak. Tapi ini cukup menyenangkan gitu ya, ketika dibaca tidak membuat kita jenuh. Total halaman ini ada sampai 785, dan sisanya ada berapa halaman, ini ada 10 halaman mengenai indeks. Nah, buku ini bercerita tentang filsafat ya, tentang filsafat, dan lebih khususnya membicarakan tentang sejarah filsafat. Dunia Sophie. Jadi di dalam buku ini ada karakter namanya Sophie. Itu seorang gadis ya, belasan tahun umurnya, dan Sophie ini tengah terpicu rasa penasarannya gitu, rasa kepenasarannya tentang segala hal. Dan di sana Sophie juga menemukan, ditemani oleh seorang guru ya, seorang guru, mentor dia. Dua orang ini membicarakan perihal sejarah filsafat ya, perihal filsafat. Nah, mulai dari filsafat sebelum zamannya Socrates sampai dengan filsafat zaman modern ya. Ini cukup menarik. Pokoknya bagi kalian anak-anak muda, apalagi yang sedang memulai masa perkuliahan, saya sangat merekomendasikan buku ini ya. Jangan langsung malas gitu ya ketika melihat wah ini bukunya tebal. Terus mungkin ada juga yang berpikiran wah ini genre berat, filsafat gitu ya. Tapi saya sarankan, dan memang banyak yang sudah merekomendasikan buku ini gitu ya. Isinya ringan dan genrenya tentang sejarah filsafat gitu ya. Jadi ya seperti pengantar mengenai dunia filsafat. Oke, ini buku yang kelima, Dunia Sophie, karya Jostein Gaarder. Kita lanjut ke buku yang keempat. Dari buku yang tebal kita beralih ke buku yang tipis. Buku yang keempat itu ini judulnya, Le Petit Prince. Le Petit Prince ya, Le Petit Prince, Pangeran Cilik kalau dalam bahasa Indonesia.
Ini karya Antoine de Saint-Exupéry. Ya, ini juga sama novel, dan dibandingkan dengan yang tadi ini cukup tipis ya. Buku ini hanya sampai berapa halaman? 118 halaman. Tadi 800-an ya, 800 halaman, dan ini cuman 118 halaman. Saya mengenal buku ini itu mungkin kalau dibandingkan dengan buku yang tadi agak sedikit lebih lama gitu ya. Buku yang Dunia Shopee tadi saya mengenalnya waktu saya semester 5, dan sedangkan buku ini saya mengenalnya itu ketika saya semester 3 kalau tidak salah. Semester 3. Ya, yang tadi semester 5 dan ini semester 3. Isi dari buku ini sebenarnya sederhana ya. Sederhana, membicarakan tentang petualangan seorang pangeran cilik namanya. Seorang tokoh namanya Pangeran Cilik, dan dia ini mempunyai rasa penasaran yang cukup tinggi gitu di usia dia. Ini hampir sama dengan karakter Sophie di buku yang tadi. Dari buku ini kita bisa belajar kebijaksanaan ya, antara ya kalau bisa disebut antara ada dan tiada gitu. Jadi kedatangan tidak diketahui dan kepergian pun tidak diketahui, mempunyai takdirnya sendiri-sendiri. Nah, ini dari buku ini kita bisa belajar hal tersebut. Bagaimana menyikapi hal tersebut. Bagaimana cara menyikapi peristiwa datang dan pergi. Ini Pangeran Cilik, rekomendasi. Memang ini dalamnya seperti buku anak-anak ya, dipenuhi dengan gambar-gambar kartun. Ini gambar-gambar hasil tangan si penulisnya sendiri, Antoine de Saint-Exupéry. Ya. Namun buku ini juga cocok dibaca oleh orang dewasa, gitu ya. Cocok dibaca oleh orang dewasa. Dan malah cenderung kalau misalnya dibaca oleh anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa, ini tidak akan masuk gitu pesannya. Ya, Pangeran Cilik, The Petit Prince. The Petit Prince. Ini buku ke-4. Selanjutnya buku ketiga. Dua buku sebelumnya merupakan buku dari luar Indonesia dan merupakan karya terjemahan. Sekarang untuk buku yang ketiga diduduki oleh Bumi Manusia. Ya. Novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur. Ya. Barangkali teman-teman sekalian juga sudah tidak asing lagi gitu ya dengan novel Bumi Manusia setelah kemarin tahun kemarin kalau tidak salah, novel ini telah dialih wahanakan ke dalam media film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo. Bumi Manusia. Kenapa saya menyukai novel ini? Itu karena pertama, ini merupakan salah satu novel klasik di Indonesia, dan apapun yang sifatnya klasik gitu ya, seringkali memiliki nilai lebih gitu jika dibandingkan dengan karya-karya sekarang. Kenapa? Bukannya saya mendewakan masa lalu gitu ya, mendewakan karya-karya dulu, tapi setidaknya karya-karya klasik zaman dahulu itu kualitasnya sudah teruji oleh waktu ya, kualitasnya sudah teruji oleh waktu. Jika ditanyakan mengenai cerita, mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan melalui media film. Bercerita tentang seorang tokoh bernama Mingke dan seorang Nyai Ontosoro gitu ya, dalam memperjuangkan keadilan di
tanah Nusantara saat masa penjajahan Belanda. Nah, latar cerita ini ada di masa ketika awal-awal masa politik etis, ketika ada sekolah di Nusantara, HBS sudah ada menerima pribumi, dan perguruan tinggi Stopia sudah ada di Batavia. Pokoknya masa-masa 1920-an. Ya, ini rekomendasi sekali untuk mahasiswa, untuk pemuda di Indonesia. Ya, bercerita tentang kepahlawanan, perjuangan bangsa ketika melawan ketidakadilan. Gitu ya, apalagi konteks dalam buku ini itu penjajahan. Ya, rekomendasi silahkan. Ini cetakan Lentera di Pantara. Untuk halaman tidak terlalu banyak, tidak terlalu tebal, hanya sampai 540-an halaman. Perlu teman-teman ketahui juga, ya, novel Bumi Manusia ini sudah banyak diterbitkan ke dalam puluhan bahasa asing, dan itu kenapa novel ini menjadi menjadi unik gitu ya, menjadi unik dan ya menjadi salah satu karya klasik Indonesia yang memang banyak digemari oleh orang-orang. Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur, ini terbitan Lentera di Pantara. Rekomendasi. Ini masuk ke top 3. Kita lanjut ke top kedua. Top kedua ini. Nah, tadi ya ada Dunia Sophie, ada Le Petit Prince, Bumi Manusia, dan sekarang yang kedua ada Pacar Merah Indonesia. Pacar Merah Indonesia karya Matu Mona. Ini juga salah satu karya klasik gitu ya, karya klasik. Dan untuk latar belakang penulis ini sendiri, Matu Mona, saya kurang mengetahuinya gitu ya, kurang mengenal. Tapi yang membuat spesial pada buku ini itu pembahasan ceritanya. Buku ini bercerita tentang sepak terjang Bapak Republik Indonesia, siapa? Tan Malaka. Ya, sepak terjang Bapak Republik Indonesia ketika menjadi tahanan politik, ketika beliau diasingkan dari Nusantara gitu ya. Dulu belum ada Indonesia, diasingkan dari Nusantara, berkelana dari negara satu ke negara lain, mulai dari Rusia, Tiongkok, Cina, sampai dengan Singapura. Dia berkelana, dan buku ini merupakan buku pertama. Ada buku lanjutannya. Kalau tidak salah buku ini sampai ke 3 jilid ya, 3 buku, dan baru diterbitkan sampai ke jilid yang kedua. Untuk jilid yang keduanya ini. Ya, jilid kedua, Pacar Merah Indonesia, peranan Tan Malaka dalam berbagai konflik dunia. Nah, ini novel sejarah, dan ya melalui novel ini kita sedikit banyaknya mengenal siapa sih tokoh Tan Malaka, gitu ya. Rekomendasi, dan jumlah halamannya tidak terlalu tebal, hanya sampai 230-an halaman. 230-an halaman. Ya, Pacar Merah Indonesia. Dan sebenarnya top 2 gitu ya, buku pertama dan buku kedua dalam daftar yang saya buat sekarang itu merupakan buku yang memulai
kesenangan saya dalam membaca gitu ya. Kalau menurut Najwa Shihab, kalau tidak salah kata-katanya itu, dia pernah berkata bahwa dalam kegiatan membaca cukup kita cintai satu buku untuk menuju ke buku yang lain gitu. Nah, dan di top 2 gitu ya, antara buku satu dan buku kedua itu merupakan dua buku bagi saya memulai kebiasaan saya dalam membaca gitu ya. Ini salah satunya karya Matumona Tan Malaka ya, buku paling bersejarah buat saya. Kemudian kita masuk ke buku yang pertama. Apa itu? Tidak lain dan tak bukan adalah Ranah Tiga Warna, karya Ahmad Fuadi. Buku ini pernah saya bahas di salah satu video Prinsip Palem tentang tips membaca dan buku yang pertama kali dibaca gitu ya. Silahkan cek videonya. Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi. Ini merupakan buku kedua ya dari trilogi novel Negeri Lima Menara. Dan saya mengenal buku ini itu ketika saya sudah lulus dari SMK, sekolah, hendak melanjutkan kuliah, dan tiba-tiba saya diperkenalkan buku ini gitu ya ketika main iseng-iseng ke toko buku. Ranah Tiga Warna yang membuat saya terkesan, yang membuat saya senang dengan buku ini itu pertama semangat yang berusaha disampaikan oleh buku ini. Pertama, kisah yang ada di dalam buku ini tuh relate gitu ya, berhubungan dengan apa yang sedang saya hadapi pada waktu itu. Dalam buku ini bercerita tentang seorang tokoh namanya Alif gitu ya. Setelah dia lulus dari pondok pesantren, dia hendak melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dan dia merasa galau. Nah, kondisi seperti itu saya rasakan dan ternyata ya menjadi apa ya, seperti map gitu ya, seperti map buat saya pribadi ketika menjalani peristiwa pada saat itu. Jadi buku panduan bagaimana caranya menjadi mahasiswa baru, bagaimana menghadapi suasana di perkuliahan, atmosfer perkuliahan itu seperti apa. Ini ya, pokoknya ketika siapapun gitu ya yang bertanya kepada saya buku apa sih yang pertama kali dibaca dan terus membuat senang dan lanjut ke buku yang lainnya, itu ya jawabannya pasti ini, Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi. Ya, itu top 5 referensi bacaan yang bisa saya berikan. Dan benar ya seperti yang Najwa Shihab sampaikan bahwa dalam memulai kebiasaan membaca, kita itu hanya cukup jatuh cinta dengan satu buah buku dan mari jatuh cinta. Oke, cukup.